Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 22 Desember 2022 dalam Pekan Khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur padamu ya Tuhan. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam kondisi baik setelah semalam Kau beri kami kesempatan istirahat yang cukup dalam perlindungan-Mu. Semoga hari ini kami dapat melaksanakan aktivitas dan rencana-rencana kami. Mengawali hari ini di saat ini, kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-sabda-Mu. Berilah kami kekuatan dan anugerah-Mu ya Allah, agar firman-Mu tetap hidup di hati kami dan menjaga kami di jalan keselamatan. Demi Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 1, ayat 24 sampai ayat 28. Sekali peristiwa, setelah Samuel disapih oleh ibunya Hana, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu, Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersuka cita karena pertolonganmu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah,
tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk menundukkan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun
atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kerendahan hati, awal keselamatan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi semua. Pada suatu hari, datanglah seorang pengemis ke rumah saudagar kaya. "Tuan, bolehkah saya minta sedikit uang? Saya belum makan sejak kemarin." Pengemis itu menghampiri saudagar kaya yang berada di depan rumah. "Kenapa kamu minta uang kepada saya? Kamu bukan saudara saya," bentak saudagar kaya. Seketika itu juga pengemis meninggalkan saudagar kaya itu. Malam harinya, saudagar kaya itu pergi menuju ruang rahasia. Terdengar suara derap hentakan kaki dan sebuah lilin yang menyertainya. Sesampainya di sana, ia bergegas mengeluarkan dan menghitung semua uang yang dimilikinya. "Semoga uangku tidak berkurang setelah kedatangan pengemis tua itu," ucap saudagar. Dengan tergesa-gesa, saudagar itu menghitung semua uang yang dimilikinya. "Ada pencuri!" teriak seorang pemuda yang berada di luar rumah. Sontak saudagar lari terburu-buru menuju sumber suara sambil berucap, "Tangkap pencurinya apapun yang terjadi." Saudagar tak sadar, lilin yang ia bawa jatuh membakar sebagian jubahnya. "Panas, panas! Tolong aku!" teriak sang saudagar mengiba. "Buat apa aku menolong kamu? Kamu sudah jahat pada keluargaku. Ketika ayahku sakit, kau tak mau menolongku, justru kau mengusirku," jawab seorang pemuda. Tidak ada satupun yang bersedia menolong saudagar itu. Sementara api telah mengepung rumahnya. Seorang pengemis tampak kebingungan dan mendekati rumah saudagar itu. "Apa yang terjadi? Kenapa rumah saudagar terkepung api? Kenapa kalian semua hanya diam saja?" tanya pengemis. "Buat apa kami membantunya? Dia saja telah jahat kepada kami. Biar rasakan sendiri akibatnya." Tanpa berpikir panjang, pengemis itu berlari masuk menyelamatkan saudagar kaya itu. Akhirnya, keduanya selamat. Kini, saudagar dan pengemis tua itu hidup bahagia
di bawah satu atap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Tentu saja kisah ini hanyalah sebuah kisah fiksi. Namun di dalamnya terkandung kisah kehidupan dan karakter yang menarik. Saudagar kaya itu sombong, tidak mau kehilangan kekayaannya, dan menganggap rendah orang lain. Baginya, kekayaannya harus dilindungi dan tidak boleh hilang, apapun resikonya. Tetapi si pengemis justru ikhlas melakukan kebaikan untuk menolong saudagar kaya yang sebelumnya telah menolak berbagi rezeki dengannya tanpa sedikit pun memikirkan resiko. Berbeda dengan sifat saudagar dalam cerita tersebut, dalam kisah bacaan pertama, Hana yang sangat merindukan seorang anak dan telah menerima anugerah dari Tuhan yang menjawab doanya dan memberinya Samuel sebagai anaknya, justru menunjukkan sikap yang berkebalikan dengan saudagar tersebut. Anak yang sangat dirindukannya dan telah diperolehnya, dengan ikhlas dipersembahkannya kepada Tuhan. Sejak awal dia mengerti bahwa apa yang dimilikinya diperoleh dari Allah dan sudah sepantasnya dipersembahkan kembali kepada Allah. Tentu, sebagai seorang ibu, Hana mengerti resiko apa yang akan terjadi kalau Tuhan menerima persembahannya tersebut. Anak itu akan menjadi milik Tuhan dan apapun jalan hidupnya kelak, Tuhanlah yang menentukan. Luar biasanya, Hana tetap melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil Lukas pada hari ini terbagi menjadi dua. Menariknya, bagian yang pertama menunjukkan gejala yang terjadi pada seorang yang rendah hati dan berserah diri kepada Tuhan, yaitu Bunda Maria. Jiwanya penuh dengan kebahagiaan karena merasa terpilih menjadi bagian dari kemuliaan Allah. Dan inilah yang dijelaskan pada bagian kedua, bahwa Allah yang telah memilih Bunda Maria adalah Allah yang luar biasa dan berkuasa. Dan Allah yang luar biasa itu bukan hanya mampu meruntuhkan orang yang sombong dalam kelimpahannya, tetapi juga menjaga dan meninggikan orang-orang yang rendah dan berkekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. 2 hari lagi kita mulai merayakan kenangan akan kelahiran Yesus Kristus. Namun bacaan hari ini sebenarnya mengingatkan kita semua bahwa Allah hadir bukan untuk suatu kelimpahan dan kesenangan duniawi, tetapi untuk menyentuh dan mendampingi mereka yang sengsara, menderita, berdosa, dan memohon kesempatan untuk kembali bersatu dengan Allah. Jadi, Natal sesungguhnya adalah titik awal dari terwujudnya karya keselamatan dari Allah, yaitu penebusan dosa. Dan itu semua harus didahului oleh penderitaan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi seperti saudagar kaya yang hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri dan kekayaan duniawi? Atau apakah kita mau menjadi seperti pengemis atau Hana atau Maria yang rela mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah bagi orang lain? Jawabannya ada di lubuk hati kita yang terdalam. Marilah berdoa. Puji syukur untuk sabdamu ya Tuhan. Semoga sabdamu dan roh kebijaksanaan yang datang darimu tetap hidup di hati kami untuk menjaga kami dari godaan-godaan duniawi,
sehingga kami mampu bertahan di jalan keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Mampukan kami juga ya Tuhan, untuk terus menyediakan ruang di hati kami untuk kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan bertahta, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.